Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat Mbak Tiara. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa Pak Ustadz, tetap semangat. Harus selalu. Betul, kita akan menemani pemirsa Sinpo TV di mana untuk di episode Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan amal terbaik. Nah, ini maksudnya seperti apa? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dikaruniai kekuatan zahir dan batin untuk bisa melanjutkan menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang amal terbaik. Amal apa saja yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan secara langsung dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, disepakati oleh dua ahli hadis yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika satu hari Rasulullah itu ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Rasulullah ditanya amal apa yang paling baik. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, imanum billahi wa rasulih. Yang paling mendasar, yang terbaik adalah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah dalam durasi waktu yang jauh lebih lama. 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, itu yang terus beliau ajarkan, beliau syiarkan, yaitu tentang keyakinan, keimanan, kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum ada perintah ibadah-ibadah yang lain, kayak sholat, zakat, puasa, belum diwajibkan secara formal, yang terus didakwahkan, disyiarkan oleh Rasulullah yaitu untuk mengajak masyarakat saat itu untuk mengimani adanya Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut disembah, yang memelihara, menjaga seluruh alam, yakni Allah, dan juga untuk percaya kepada utusannya, Rasulnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah fondasi yang paling mendasar dari setiap kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada seseorang yang dari sisi kemanusiaan baik luar biasa, tetapi keimanannya tidak ada, maka di hadapan Allah sia-sia belaka. Mungkin di dunianya ia akan menerima manfaat dari kebaikannya. Ketika ia menjadi seorang yang berjiwa sosial, maka kebaikannya akan kembali ke dia, tapi hanya sebatas di dunianya saja. Nanti di akhiratnya sudah tidak ada apa-apanya lagi, karena kunci awalnya, pondasi dasarnya keimanan kepada Allah tidak ada. Maka yang terbaik, yang pertama, menurut dalam hadis riwayat muttafaq alaih ini, yang pertama, yang paling afdol, yang paling baik adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumamada, kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian apa lagi setelah iman pada Allah dan Rasulnya? Kemudian qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini jangan jihad ini dimaknai sempit. Kalau di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang jihad itu konotasinya perang. Nah kalau sekarang apalagi kita tinggal di Indonesia, di negara yang damai, negara yang tentram, nggak ada peperangan dengan negara manapun, maka jihad
jangan dimaknai sesempit makna seperti dulu, yaitu perang. Karena banyak di antara saudara kita yang mungkin pemahamannya sangat sempit sekali memaknai jihad dengan perang. Lalu perang melawan siapa? Wong kita di Indonesia ini negara damai. Kita tinggal dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, tetapi kita hidup rukun, bekerja bersama-sama, membangun masyarakat bersama-sama, membangun ketentraman, kedamaian juga bersama-sama. Maka jihad jangan dimaknai perang. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah memberikan peringatan kepada kita Muslim yang mengganggu saudara kita yang berbeda agama, tapi mereka bisa bekerja sama dengan baik, hidup bertetangga dengan baik. Dengan sabda Rasulullah, man adza dhimmiyan faqad adzani. Man siapapun adza yang mengganggu, menyakiti dhimmiyan. Dhimmi itu orang yang berbeda agama dengan kita, yang memilih agama lain tapi bersama-sama hidup dengan kita, berdampingan, bekerja sama dengan kita. Maka kata Rasulullah, man adza dhimmiyan, siapa orang yang menyakiti orang yang non-muslim seperti ini, faqad adzani, maka sama dengan mengganggu aku, sama dengan menyakiti aku. Itu Rasulullah SAW memberikan rasa aman kepada saudara-saudara yang berbeda agama dengan kita. Nah, kemudian jihad fisabilillah sekarang dimaknai dengan makna yang sangat luas. Seperti misalnya kita membangun, kalau ada kemampuan membangun fasilitas-fasilitas untuk sosial kemasyarakatan. Kita membantu untuk misalnya dalam acara-acara kegiatan di masyarakat demi kemaslahatan bersama. Ini jihad. Dan jihad terbesar bagi seorang kepala keluarga, ya ia mencari nafkah untuk anak istrinya. Seorang ibu, jihad terbesarnya yang mendidik anak-anaknya, mengatur rumah tangga. Kalau adik-adik yang masih mahasiswa, masih sekolah, jihad terbesarnya adalah belajar. Sesuai dengan tugas dan kewajiban kita, atau bahkan bisa diartikan sesuai dengan profesi kita. Kita bekerja dengan baik, kita berkarya dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Inilah jihad di jalan Allah, dimaknai secara modern seperti sekarang ini. Kemudian para sahabat bertanya tadi, summa madza ya Rasul? Kemudian apalagi ya Rasul yang termasuk amal terbaik? Rasulullah menjawab, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Dan haji ini salah satu dari rukun Islam, tapi perintahnya dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, yang tidak mampu ada amalan lain yang senilai dengan haji. Ini tiga yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian dalam hadis lain, dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasul? Jawaban Rasulullah selain tiga yang disebutkan tadi, beliau menjawab, as-salatu liwaktiha, salat yang masih berada dalam waktunya. Salat ini ibadah yang luar biasa penting karena termasuk imaduddin, tiang dari agama. Dan salat itu innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ketika kita belajar ilmu fikih tentang hukum-hukum Islam, di situ sudah kita diajarkan tentang pembagian waktu salat. Subuh mulai dari terbitnya fajar sampai terbit matahari. Kemudian zuhur mulai dari bayangan benda benda mulai ada bayangannya sampai ada bayang benda lebih panjang dari bendanya. Kalau jam mungkin sekarang udah berbeda-beda, tetapi kesulitan tentang melihat waktu sholat sekarang udah diatasi dengan adanya teknologi. Yaitu hampir semua ponsel kita itu bisa dilihat di situ alarm untuk menyalakan waktu sholat. Nah, sholat yang terbaik adalah sholat yang dilaksanakan masih di waktu sholatnya. Dan kalau memang bisa ya di awal waktu kalau bisa, tapi kalau nggak bisa masih ada perpanjangan. Misalnya kalau zuhur ya jadi jam 12, kalau sekarang asar setengah 4 berarti setengah 4 kurang dikit. Seandainya dilaksanakan jam 1, jam 2, oke, karena ini masih dalam bingkai waktu yang ditentukan. Yang terlarang itu adalah seseorang yang menyengaja menunda-nunda sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, dalam Islam, dalam kajian fikih itu ada dua alasan yang dibenarkan, yaitu kelupaan dan ketiduran. Kalau misalnya kelupaan, saking sibuknya, tiba-tiba loh udah setengah 4, padahal tadi belum sholat zuhur, lupa. Atau ketiduran, mungkin sangat capek habis kerja shift malam umpama, begitu jam 10 tidur, bangun-bangun udah asar umpama.
Ya ini dua alasan yang dibenarkan, tapi kan ini hanya kalau sesekali saja. Kalau tiap hari berarti ya ada kesengajaan. Ya. Nah, selama sholat itu dilaksanakan masih dalam waktu yang ditentukan, berarti masih dibenarkan. Dan ini termasuk amalan yang terbaik. Dan dalam Al-Quran itu pernah diperingatkan bahwa di antara amal yang berat bagi umat akhir zaman ternyata sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwa sesungguhnya sholat itu ternyata lakabirah, ternyata terasa berat. Banyak orang yang bisa memanggul beban itu sampai 50 kilo bahkan lebih, kalau diajak sholat bilangnya belum kuat. Nah, inilah kondisi akhir zaman, padahal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab dari sekian amal kita di hari kiamat nanti adalah sholat. Wa in soluhat soluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka yang lain akan ketarik ikut baik. Tapi kalau sholatnya rusak, yang lain ikut rusak. Maka orang-orang tua dulu, kayak saya dulu, pertama kali mau merantau ke Jakarta, pesan orang tua cuman sholat. Mau kerja apa silakan, yang penting halal, tapi jangan lupa sholat 5 waktumu. Karena itu sandaranmu kepada Tuhanmu, sandaranmu kepada Sang Penciptamu. Seandainya kamu gagal, kamu mengadunya kepada Allah ya di 5 waktu itu. Dan dalam hadis yang cukup populer, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia yang menegakkan agama. Tapi yang meninggalkan sholat secara tidak langsung, ia yang merusak agama dari dalam. Maka rusaknya Islam, salah satu faktor internal dari dalamnya adalah banyaknya muslim yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Dan insya Allah nanti di segmen berikutnya masih ada beberapa hadis Rasulullah yang berkenaan dengan jenis-jenis amalan apa saja yang terbaik yang langsung disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto, di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan amal terbaik. Di segmen awal sudah disampaikan bahwa keimanan yang paling dasar itu adalah keyakinan kepada Allah dan Rasulnya dulu ya Pak Ustadz ya. Baru dari situ kita melakukan berbagai amal-amal perbuatan ataupun amal perbuatan terbaik tadi. Tadi sudah disampaikan beberapa poin, mulai dari berjihad di jalan Allah yang ternyata dimaknainya saat ini sudah secara luas begitu ya. Dan tadi juga adalah melaksanakan sholat yang masih berada dalam waktunya. Lalu apalagi nih Pak Ustadz amal-amal terbaik? Silahkan untuk penjelasan lebih lanjutnya. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV juga Mbak Tiara. Dalam hadis yang selanjutnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah ditanya amal apa yang terbaik, Rasulullah menjawab adalah sholat di waktunya. Kemudian beliau ditanya kembali, summa ayin, qala, kemudian apalagi ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab birrul walidain, bakti kepada orang tua. Ini ibadah sosial yang ditempatkan tertinggi daripada ibadah-ibadah sosial yang lainnya. Banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Quran yang menempatkan bakti kepada orang tua itu di posisi kedua setelah mengesahkan Allah atau menyembah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, artinya sembahlah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Kemudian wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua berbuatlah baik. Karena siapapun kita pasti berutang jasa nggak terhingga kepada kedua orang tua, apalagi kepada sang ibu. Sehebat-hebatnya manusia di dunia ini, tanpa kedua orang tua nggak ada apa-apanya orang itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali dalam banyak hadis menempatkan kebakti terhadap kedua orang tua itu menjadi ibadah sosial yang mempunyai prioritas tertinggi.
setelah mengimani pada Allah, beribadah kepada Allah. Misalnya dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diwajibkan kepada kalian untuk menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya, kemudian wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah keimanan kepada Allah, ibadah sosial yang tertinggi selain ibadah-ibadah yang lain, yang prioritas tertinggi adalah bakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada dalam satu riwayat, ketika kita sholat sunnah sekalipun, kita lagi sholat nih, tapi yang levelnya sholat sunnah, kok ibu kita memanggil, ayah kita memanggil, maka dahulukan panggilan ibu dan bapak itu. Boleh membatalkan sholat kalau itu sholat sunnah. Dalam riwayat itu ada, dalam riwayat Israiliyat itu artinya kisah-kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij. Lah Juraij ini ahli ibadah luar biasa, cuman satu hari beliau pernah ketika ibadah sunnah dipanggil oleh sang ibu, tidak menghiraukan panggilan ibu itu. Akhirnya ia tertimpa bala yang luar biasa berturut-turut gara-gara mengabaikan panggilan ibu, seruan ibu, sampai padahal saat itu dia lagi ibadah sunnah. Terus kemudian di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Alqamah. Dia ini ahli ibadah, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena satu hari pernah menyakiti sang ibu sampai terucap dari sang ibu kata-kata doa yang tidak baik, sampai akhirnya ini sahabat Alqamah meninggal dalam sakaratul maut yang sulit luar biasa. Kalau di Indonesia ada legenda Tangkuban Perahu Sangkuriang, ada legenda yang di Sumatera itu Malin Kondang. Ini kan kisah-kisah orang yang durhaka kepada ibu. Tapi sebaliknya, orang yang bakti kepada ibu, misalnya di generasi setelah sahabat ada namanya tabi'in, walaupun hidup semasa dengan para sahabat, tapi nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka dikategorikan bukan sahabat, yaitu ada namanya Uwais Al-Qarni. Ini baktinya kepada ibu luar biasa, sampai ia berlatih gendong anakan sapi naik turun bukit, dalam rangka ia pengen gendong ibunya perjalanan dari tempat tinggalnya di Yaman sampai ke Mekah, pengen melaksanakan ibadah haji. Apa yang terjadi? Saat itu Rasulullah berpesan kepada dua sahabat senior, yaitu Abu Bakar dan Umar. Beliau bilang, wahai Abu Bakar, wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu seorang anak muda yang kulitnya agak gelap, kemudian di pundaknya itu ada tanda, kalau orang Jawa itu kapalen, karena saling manggul ini. Nanti kalau ketemu pemuda yang model seperti itu, ia berasal dari daerah ini, maka minta didoakan oleh si pemuda ini. Ini pemuda yang tidak populer di kalangan masyarakat, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi baktinya kepada orang tua luar biasa, maka dimuliakan oleh Allah, sampai sahabat Abu Bakar dan Umar pun diminta untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni ini. Ini amalan yang kedua dalam hadis ini yang menduduki atau ada prioritas terbaik, yaitu birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian yang ketiga ketika Rasulullah ditanya, masih sama dengan hadis yang tadi, yaitu al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian ada makalah dari para ulama misalnya yang tertera dalam kitab Nasaihul Ibad, khaslatani la syai'an fiha afdalu minhuma. Ada dua yang paling baik bisa dilakukan oleh setiap kita umat manusia, yaitu al-imanu billah wa naf'u bil muslimin. Dua amalan yang paling baik yang bisa kita lakukan, yang pertama iman pada Allah, yang kedua berbuat kemanfaatan untuk sesama umat Islam, atau dalam bahasa yang lebih umum adalah bermanfaat untuk orang lain. Dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, amalannya yang terbaik, yaitu yang bermanfaat untuk orang lain. Berarti semakin bermanfaat, insya Allah nilai kebaikannya, keafdolihannya, istimewanya makin meningkat. Maka bisa ditarik kesimpulan, amalan terbaik secara global adalah habluminallahnya terjaga, habluminan nas juga terjaga. Insya Allah kalau itu bisa kita jaga, kita menjadi amal manusia yang terbaik dan juga memperoleh amal yang
terbaik. Wallahu a'lam Bisawab. Berarti tadi sudah disebutkan beberapa amal terbaik. Di antaranya tadi lanjutannya ada bakti kepada orang tua, kemudian juga bermanfaat bagi orang lain. Tadi sebelumnya juga ada melaksanakan sholat yang masih berada dalam waktunya. Kita kan sudah tahu nih Pak Ustadz, itu adalah kategori dari amal-amal terbaik. Nah, gimana caranya amal terbaik tadi bisa menjadi yang terbaik, bisa kita jalankan dengan baik gitu Pak Ustadz. Nah, gimana? Oke, baik Mbak Tiara. Begini, hampir kita insya Allah ya sholat. Teman kan kualitas sholat berbeda-beda. Jihad, tapi mungkin kualitas jihad ya berbeda. Tadi disebutkan haji ya, cuman kualitas haji yang berbeda. Juga dengan amalan-amalan yang berbeda. Mungkin jenis amalannya sama, tapi kualitasnya berbeda. Lah, untuk memperoleh yang berkualitas, karena dalam Al-Quran itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, mengaudisi siapa di antara kita ini yang sholatnya terbaik, yang bakti kepada orang tuanya terbaik, jihadnya terbaik, dan lain-lain. Yang pertama yang harus kita kuasai adalah al-ilmu qabla badaihi, menguasai ilmu pengetahuannya. Biar bagaimanapun, satu amalan, satu pekerjaan, kalau didasari dengan keilmuan yang memadai, maka kualitasnya akan lebih baik daripada yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Pekerjaan apa saja? Entah itu pekerjaan yang berkenaan dengan keduniaan kita, dengan profesi kita, atau dengan keakhiratan kita. Kalau dilandasi dengan keilmuan yang cukup, insya Allah kualitasnya akan lebih baik daripada yang asal jalan saja. Kerja apa saja, kalau linear dengan pendidikannya, insya Allah ini hasilnya akan lebih maksimal. Maka al-ilmu qabla badaihi. Ilmunya. Seorang yang niatnya berjihad, tapi kalau nggak tahu ilmunya, ya salah. Jihad dimaknai sama dengan di zaman Rasul, yaitu perang dengan membunuh orang. Ini kan makna yang keliru dan salah, sangat besar kesalahannya. Fatal, ini gara-gara keilmuannya yang tidak cukup. Ia masih memaknai bahwa jihad itu ya perang. Tidak. Itu oke, mungkin dulu tahun-tahun 45 di bangsa kita yang masih melawan penjajah, atau mungkin di zaman Rasul yang masih ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain. Tapi untuk sekarang, orang yang tidak tahu ilmunya memaknai jihad kok dimaknai hanya sesempit itu, ini kan kekeliruan yang harus diluruskan. Maka yang pertama yang harus dikuasai adalah ilmu pengetahuannya. Kemudian yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi, niat yang baik di awalnya. Satu pekerjaan sama, kalau niatnya berbeda, akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Makanya kadang saya kalau nonton berita kriminal, pembunuhannya sama. Tapi kalau motifnya beda, berarti kan niatnya kan, maka akan konsekuensi hukumannya berbeda. Kalau memang ada kesengajaan, pembunuhan berencana, biasa bisa hukuman seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Tapi kalau tidak kesengajaan, maka berbeda. Begitupun amal yang kita lakukan, niat yang kita pasangkan di awal melakukan pekerjaan itu sangat berpengaruh dalam kualitas amal kita. Misalnya begini, kita sama-sama membasuh wajah. Biasanya kalau kita mau tidur kan bersih-bersih ya, basuh wajah, bersihkan tangan, kedua tangan, kemudian kepala, kaki. Kalau ini kita niatkan wudhu, jadilah ibadah wudhu. Kita tidur dalam keadaan suci. Seandainya ada terjadi apa-apa, kita dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak diniatkan wudhu, ya mungkin dapatnya hanya bersih, hanya segar, tapi tanpa ada nilai ibadah secara spesifik. Karena niatnya tidak ada niat ibadah. Maka an-niyatu fi mabda'ihi. Kemudian yang ketiga, as-sabru fi wasatihi, sabar ketika menjalani ibadah itu atau amal itu. Semua amal ibadah yang kita lakukan itu butuh sabar. Sholat yang mungkin hanya beberapa menit, mungkin Mbak Tiara kalau sholat subuh sendirian di rumah kan nggak nyampe 5 menit. Itu pun butuh sabar. Kadang ketika nggak sabar ya kadang tumak ninah kelewat. Kadang bacaan-bacaannya sampai loncat-loncat karena nggak sabar. Apalagi ibadah terpanjang, kita berumah tangga ini kan ibadah terpanjang. Sebagai seorang suami mencari rezeki halal, ini ibadah terpanjang. Kalau tidak sabar, nggak akan sampai pada tempat tujuan yang diharapkan. Maka kesabaran mutlak diharapkan. Kita bekerja, kita harus sabar dengan pekerjaan kita, sabar menghadapi teman-teman kita, sabar menghadapi atasan, atau mungkin kalau punya bawahan-bawahan, sabar. Maka sabar termasuk kunci atau untuk memperoleh yang berkualitas. Dan yang terakhir, ikhlas. Nah, ikhlas itu bukan berarti kita nggak dapat imbalan, bukan. Ikhlas itu kita menyandarkan segala amal kita hanya pada Allah semata. Lah dalam perjalanannya itu kita dapat reward,
itu adalah bagian kita, itu adalah jatah kita. Tapi ikhlas itu adalah segala sesuatu kita sandarkan hanya kepada Allah. Kita bekerja lillahi ta'ala, tapi gaji tetap dapat. Lah kalau nggak dapat, ya mana ada yang mau. Nah, ini diantara hal yang menyebabkan amal yang terbaik menjadi lebih baik. Dan insya Allah kita berikhtiar, berusaha agar amaliyah kita menjadi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.